Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah sekarang kamu baru sadar, wahai Fir'aun? Apakah sekarang kamu baru menyesal, wahai Fir'aun? Sedangkan engkau telah bermaksiat kepadaku sebelum ini, dan engkau termasuk golongan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi taubatnya Fir'aun tidak diterima dan tidak bermanfaat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan sedikit keistimewaan kepada Fir'aun, yaitu menjadikan jasadnya utuh, menjadikan jenazahnya awet. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun." Maka pada hari ini, hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun, setelah itu nunajjika bi badanika, kami akan menyelamatkan badan kamu, kami akan jadikan jenazah kamu selamat. Tujuannya litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi tanda-tanda yang bisa diiktibar, yang bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang hidup setelah kamu. Itulah Nabi Harun dan Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa ta'ala utuskan kepada Fir'aun. Dan cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Harun di dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Kisah mereka diulang-ulang terus di dalam Al-Quran. Maka selayaknya bagi kita sebagai umat Islam untuk mengetahui dan mengkaji apa hikmah dibalik diulanginya kisah Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun alaihi wassalam dan Fir'aun. Nabi yang selanjutnya atau Rasul yang selanjutnya adalah Ilyasa bin Ukhtub ibnul Ajuz. Beliau termasuk Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dan kirimkan kepada Bani Israel. Selanjutnya adalah Nabiullah Dzulkifli. Dzulkifli ibn Ayyub. Beliau adalah anak dari Nabiullah Ayyub alaihi salam. Dan nama beliau aslinya adalah Bishr. Allah Subhanahu wa ta'ala angkat Dzulkifli sebagai nabi setelah ayahnya Nabiullah Ayyub alaihi salam, dan setelah itu diberi nama Dzulkifli. Sekali lagi nama beliau adalah Bishr. Nabi selanjutnya adalah Nabi Dawud alaihi salam. Nabi sekaligus raja. Allah utus beliau, Allah kirimkan beliau kepada Bani Israel. Nabi Dawud ceritanya Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran. Ketika ada dua orang malaikat yang menyamar sebagai manusia, kemudian meminta hukum kepada Nabiullah Dawud alaihi salam. Karena tujuan daripada dua malaikat tersebut adalah ingin menegur Nabiullah Dawud alaihi salam, karena Nabiullah Dawud alaihi salam ingin memperistri salah satu istri dari menteri beliau. Kemudian termasuk dari rasul-rasul dan nabi-nabinya Allah adalah Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Sulaiman anak dari Nabiullah Dawud alaihi salam. Dan ceritanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh orang-orang sebelum beliau. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikanlah aku kerajaan yang tidak pantas, tidak layak untuk diberikan orang setelah aku. Maka rakyatnya Nabi Sulaiman bukan hanya saja dari bangsa manusia, melainkan dari bangsa jin, binatang, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan semut. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam ingin melewati sebuah
tempat dan di situ ada semut. Maka raja dari semut tersebut mengatakan, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut-semut rakyatku, masuklah kalian ke tempat-tempat kalian. Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Jangan sampai kalian dihancurkan, diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak merasa. Karena semut kecil, kadang kita tidak merasa kalau kita menginjak semut. Tapi subhanallah, Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan mukjizat, faham bahasa binatang. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa mendengar anjuran atau peringatan yang diingatkan oleh Raja Semut tadi. Itulah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, anak dari Nabiullah Dawud alaihissalam. Selanjutnya adalah Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam nasabnya sambung kepada Nabiullah Harun alaihissalam. Kemudian setelah Nabi Ilyas ada Yunus. Nabi Yunus alaihissalam adalah Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada kaum Nainawa. Nainawa adalah nama suatu tempat yang ada di Mosul, yang di Irak. Ketika Nabi Allah Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, tapi mereka tidak mau mendengarkan dakwahnya, maka beliau merasa jenuh. Maka beliau melarikan dan meninggalkan kaumnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Allah Yunus alaihissalam naik di atas perahu, dan perahunya diombang-ambingkan oleh ombak, sehingga beliau dilemparkan ke laut dan dimakan oleh paus. Maka Nabi Yunus alaihissalam hidup di dalam perut paus. Kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diselamatkan, dikeluarkan dari perutnya paus. Selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya adalah Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nabiullah Zakaria alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada Bani Israel. Dan beliau adalah paman dari Sayyidatina Maryam alaihissalam, ibu dari Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam bertahun-tahun menikah dan tidak dianugerahi anak. Maka ketika beliau masuk ke kamar yang ditempati oleh ponakan beliau, yaitu Sayyidatuna Maryam, ternyata Sayyidatuna Maryam di situ ada buah-buahan yang langsung didatangkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabiullah Zakaria alaihissalam berdoa di tempat tersebut, karena tempat tersebut adalah tempat yang turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku zuriat yang salihah, zuriat yang thayyibah, dan Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Maka berkat kemuliaan tempat yang ditempati oleh Siti Maryam, ibu dari Nabiullah Isa alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan permintaan Nabi Zakaria sehingga istri beliau hamil dan melahirkan seorang nabi yang bernama Yahya bin Zakaria alaihimassalatu wassalam. Nabi Yahya meneruskan dakwah ayahnya Nabiullah Zakaria alaihissalam, berdakwah kepada Bani Israel. Akan tetapi beliau akhirnya dibunuh oleh kaumnya Bani Israel. Selanjutnya setelah Nabi Yahya adalah akhir Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utuskan, kirimkan kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Beliau Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan, Allah subhanahu wa ta'ala utuskan kepada Bani Israel untuk mengajak Bani Israel kembali kepada ajaran Nabiullah Musa alaihissalam yang benar, untuk kembali menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Akan tetapi orang-orang Yahudi, mereka menolak ajakan dari Nabiullah Isa alaihissalam. Bahkan mereka bersekutu dengan raja pada zamannya, dengan pemimpin pada zaman tersebut, dan mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Isa. Allah angkat beliau ke atas langit, dan Allah serupakan salah satu dari mereka menjadi wajahnya seperti Nabiullah Isa alaihissalam, dan mereka tangkap dan mereka bunuh. Adapun keyakinan kita umat Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam, beliau masih hidup, beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, dan beliau adalah penutup para nabi dan para rasul. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling agung, yaitu wa Taha khatimun ta'ghiyya. Taha, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mendapatkan keistimewaan luar biasa. Nabi yang seandainya tanpa beliau Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtul aflak. Jika tanpa engkau wahai Muhammad, niscaya aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka disebutkan oleh sahibul qasidah, khatimun. Taha, nama lain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama yang banyak. Dan jika kita ingin menyebutkan manaqib, sejarah, kisah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak cukup. Sifat-sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang baik, zaman yang sangat panjang, dunia itu tidak cukup untuk membicarakan sifat-sifat yang mulia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam kitab maulidnya Simtud Durar, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Meskipun ahlinya orang mensifati sifatnya seseorang, seorang siapapun yang bisa mensifati sifatnya Nabi, yafnaz zaman, zaman ini akan habis, waktu ini akan habis, wa fihi ma lam yusafi. Dan di dalam Nabi masih banyak sifat-sifat yang bagus, masih banyak sifat-sifat mulia yang tidak bisa disifati. Oleh sebab itu, di akhir dari qasidah ini, sahibul qasidah mengatakan, alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada mereka para nabi dan keluarga para nabi dan para rasul sepanjang masa dan sepanjang waktu. Para hadirin, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah, inilah sekelumit, sekilas tentang para rasul-rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, insan-insan terpilih, manusia-manusia paripurna yang Allah subhanahu wa ta'ala utuskan kepada umat manusia. Semoga dengan kita mengetahui nama-nama mereka, dengan kita meyakini kerasulan dan kenabian mereka, kita mendapatkan barokah dari mereka, dan kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian perjumpaan kita pada episode ini, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.